Iya. Oh udah dimulai lagi sama Ibu. Udah. Iya, soalnya ini di satu room Ibu, jadi Iya, kita di kalau satu room ya. kecuali Jadi saya di sepertinya ruang room. mestinya yang ini di luar room. Iya, Jadi betul. nah ini ibu khawatirnya yang ibu dari awal kan ibu ada time span-nya ya. Jadi yang ibu nanti khawatirnya hilang nih, aduh kalau hilang nanti ada mudah-mudahan ada tersimpan di drive. Iya, Ibu. Kalau Iya. nggak ada mungkin nanti ada solusi lain ya sayang ya. Baik, Ibu. Mohon maaf ya, Kalau Ibu ya. yang Ibu Juli sama Ibu Mapa seperti aman. Nah, yang Ibu recordingnya dari awal. Iya, karena satu room, Ibu. Dan Dan Tapi tombolnya cuma yang juga dari satu. Ibu kan dari awal tuh ya sayang ya. Iya. Nah, dari awal Ibu nggak tahu nih tersimpan apa tidak. Baik, oke. Udah selesai sayang ya? Iya, Ibu. Oke, kalau udah selesai kita sepertinya yang lain-lain masih ada sibuk karena tadi ada yang diulang gitu kan ya. Oke, sip. Mudah-mudahan recordingnya Ibu aman. Tersimpan Mudah-mudahan. ya. Nah, kalau yang punya teman-teman, sebetulnya Ibu juga ada recording rekamannya. Oke, ya siap-siap berarti sekarang yang apa namanya Bu Malva sama Bu Juli Refleksi. apa tadi umpan balik. Misalnya umpan balik dan apa namanya? Refleksi ya. Umpan balik dan Refleksi. refleksi diri. Oke, silakan ya sayang ya. Iya, Ibu. Kita bikin refleksi yang seperti disampaikan Bu Fasil tadi, berarti sama seperti kemarin Bu Juli ya. Iya, ini Di direkam nggak formatnya. Bu refleksinya? Iya, kita buat yang untuk hari ini. Iya, direkam nggak ya Bu? Nggak usah. Nggak usah kayaknya. Pakai yang kemarin saya kirim ke Ibu aja nggak apa-apa itu? Oh iya, boleh. Kita bisa revisi lagi sedikit. Iya, berarti kita buat refleksinya 2, karena kita ada 2 Iya. percakapan ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan di saya tadi saya sudah merangkum, misalkan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, menurut saya komunikasi percakapan saat coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Coach Ibu cukup terbuka untuk melakukan diskusi yang sedang berlangsung. Jadi apapun kendalanya Ibu bicarakan, menyampaikan permasalahan yang ada di salah satu kelas yang diampu oleh Koci. Kemudian saya dapat menerima penyampaian dari Koci terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan? Nah, di sini saya sebagai coach masih perlu pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang sedang didiskusikan. Kemudian saya perlu merumuskan pertanyaan yang berbobot yang mampu mendorong Koci untuk bisa berpikir lebih kritis lagi. Kemudian refleksi selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini melakukan diskusi dalam kondisi mindfulness dan dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu terhadap permasalahan yang sedang didiskusikan. Selain itu, saya juga berusaha untuk dapat memberikan masukan atau inspirasi kepada Koci. Saya juga tetap open mind terhadap pendapat yang disampaikan oleh Koci. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Selalu open mind dengan pemikiran yang orang lain berikan. Kemudian harus mau mendengarkan dengan baik, dengan seksama, berupaya untuk memperluas wawasan dengan selalu menerima atau menyaring informasi nih yang ada di sekitar kita. Berpikir kritis, situasi dengan dihadapi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian umpan balik dari Koci, dari Ibu bagaimana nih untuk Koci? Apa yang Ibu rasakan pada saat tadi kita melaksanakan coaching? Umpan balik. Yang pasti yang dirasakan senang ya, senang karena bisa berbagi permasalahan gitu ya. Kalau bisa mengeluarkan unek-unek ya, merasa senang karena bisa menyampaikan unek-unek. Unek-unek itu apa bahasa Indonesianya gitu? Apa ya? Unek-unek Unek-unek ya? apa yang ada di hati, yang ada di pikiran dapat tersampaikan. Jadi ketika karena
bisa menyampaikan unek-unek ketika kita terbuka dengan seseorang, itu kan membuat kita lega ya. Iya, betul Lega, Ibu. merasa lega karena sudah bisa menyampaikan masalah yang dihadapi. Itu Iya, dari Koci ya. tentunya tadi kita secara bersama-sama mendapatkan solusi ya Bu ya. Ya, yang pasti bisa mendapatkan solusi karena apa namanya, melalui proses coaching itu yang benar-benar sesuai alurnya dari pertama ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan akhirnya sampailah pada apa ya, rencana nanti dan sampai ke tindak lanjut nanti seperti apa, kita sampai merencanakan nanti obrolan berikutnya kan gitu. Nah, dari situ kan akhirnya sebagai coach yang pasti merasa lega karena sudah plong sampaikan permasalahan. Kalau saran sih sebenarnya nggak ada saran ya, sudah bagus menurut saya. Iya, menurut saya juga udah bagus, apa yang Ibu pertanyakan juga sudah bagus. Jadi ibaratnya Ibu tadi sebagai coach sudah banyak menggali dari masalah-masalah yang saya sampaikan. Kayak tadi ada anak berkelakuan tidak baik gitu. Ibaratnya Ibu juga menggali informasi kira-kira dari saya ini apa yang saya bisa lakukan. Seperti itu ya Bu ya tadi ya. Ya, gitu. Mulai dari kesepakatan kelas, mulai dari saya menampilkan video dari tokoh-tokoh atau peran-peran yang baik, mana yang kurang baik. Jadi mereka memiliki pikiran, oh nanti kalau melakukan kesalahan ini resikonya ini, akibatnya seperti itu Bu Mafah. Iya, iya, sudah sesuai ya struktur, sesuai alur ceritanya. Jadi Iya. ya memang tujuan sudah tercapai ya, Bu Juli ya. Dari proses coaching itu tujuan dari coaching sudah tercapai dan itu yang membuat coaching-nya merasa lega. Iya Ibu. Alhamdulillah. Nanti di-share ya Bu Juli ya itu. Oh iya, nanti kan ada refleksi ketika bareng-bareng semua ya, di main room semua. Iya, iya Ibu, yang tadi gimana kalau kita buat Bu Mafah, kita foto dulu yuk. Kan kemarin kita nggak foto. Oh iya, senyum tapi dulu. nah ini Pak Ahmad udah masuk. Udah, nggak apa-apa, foto aja. Nggak apa-apa, ada yang ganteng satu. 1, 2, 3. Ikutan. Assalamualaikum Pak Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang belum Gimana? pada selesai? Udah selesai Pak Afandi. Bagaimana Pak Afandi? Kemarin Apa katanya nih? mau bicara, mau ngobrol-ngobrol sama saya loh. Kok jadi mulai coaching lagi? Ini bisa aja nih. Jadi mulai coaching lagi. Udah ada Bu. Ya nanti mudah-mudahan kalau ada ininya. Kalau ada masalahnya lagi ya Pak. Masalah. Bu Jupe, Iya. Bu Jupe, ini Iya. itu ke save-nya di mana sih, Say? Kok Iya, aku tadi aku nggak ada ya? Iya, tadi aku juga nanya ke Bu Aji, soalnya kan Heeh. aku biasanya kalau nge-Zoom itu otomatis ada di Iya. video. Nah, ini nggak ada. Coba Iya tadi aku aku udah cek video, cek di PC itu tadi Sama. tuh. Heeh, Coba terus di nggak drive, ada. coba di drive. juga nggak ada. Aku udah coba cek tadi di drive. Drive di mana ya? Iya, kalau Nah, di itu Zoom, dia. kalau di Zoom kan kita bisa ini ya, ada Heeh. di video kan. Ini kan Gimit ya. Makanya aku tadi lihatnya kok ini Zoom, ini Gimit ternyata masuknya ke Gimit. Kayaknya di ini ya, di apa namanya? Activity ya, coba lihat ya di Activity itu di bagian apa? Di drive. Oh, ini video is still processing. Di activity kan ada home, ada activity. Sebentar, maaf. Apa di home? Bukan di home-nya, di drive, di bawah home, di bawah home ada di activity. drive. Itu kita di drive bukanya bukan di. Tapi kirain aku di baru file ada export. satu ya. Tapi aku baru ada satu nih. Masih mending satu.
Ntar Aku coba juga soalnya baru kali ini apa namanya? di Drive. Meet, biasanya Kita pakai buka Zoom. Drive. Di Drive terus di Gitu, activity. Activity itu ada aktivitas di bawah beranda itu di bawah home ya. Ya, kalau bahasa Indonesia ya aktivitas. Aktivitas. Kita mah pakai bahasa Indonesia di sini. Iya, kalau di aku pakai settingannya Oh iya bahasa nih ada Ibu. satu. Sama, aku juga satu. Enggak, Baru apaan dibagikan dengan belum ada. Share with you. Nah, ketika aku open, Oh dibagikan dengan ketika Anda aku tuh 14 16. Oh iya betul ya itu ya. iya, Kita open masih coba buka. proses videonya. Oh Masih mungkin ini kali proses. masih dalam perjalanan kan itu macet. Iya, masih nyangkut. Kan filenya agak berat jadi dia itu bawa tumpangannya agak berat gitu jadinya itu dulu Iya. mampir dulu ke warung kopi ya benar ada nih Pak Perasaan di sini nggak ada yang berat deh, enteng semua. oh gitu ya Pak. Oh Bu Mafa. Ini enteng saya enteng. Ini yang berat nih baru muncul. Ya, ini baru satu benar Bu ini baru satu. Lapor ibu-ibu, punya saya udah sampai di drive saya. Iya nih ada tapi saya baru satu. Oh udah meluncur ya mungkin pakai paket ekspres kali Bu Mama. Aduh, yang bayar Bu Hikmah itu, guys. Iya. Saya mah terima Saya beres. jemput sendiri. Saya jemput sendiri. Oh kalau saya pakai paket reguler ini. Saya COD. Oh COD apalagi COD enggak takut nggak dibayar. Guys, katanya. pokoknya kalau sama Bu Hikmah ada hikmahnya dah. Saya si cepat. Oh, tuh. Emang paling cepat Ibu Hikmah mah ih. Mana ya di Drive? Ibu di Drive ya kan, Bu Hikmah di Drive di activity kan, di aktivitas Iya, kan? betul. Ini kerupuk makan. Ya Allah. Mana rengginangnya? Tapi cuma ada satu ya? Udah ada dua. Oh, Bu berarti Hikmah, satunya lagi masih ini ya. Bu Hikmah mau nggak? Dewi, nanti Mau, kalau sudah mau dicek 1 saya kilo. mau ya Bu Dewi. Iya, Putri, iya Putri. Putri. Iya Putri. Kenapa Putri? Kok Putri hari ini Nanti kalau gelap-gelapan dia? video, Putri kalau di bawah videonya nih. sudah dicek nanti boleh aku mau Bu Dewi. Siap. Baik, Nanti- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, nanti ngelihat di drive-nya enggak langsung sekarang. Biasanya ada beberapa jam kemudian. Seperti Ibu juga kalau melihat di drive-nya itu jam 9 malam baru biasanya ada muncul di drive-nya. Di drive-nya ketika Bapak dan Ibu membuka di Google ada tanda plus, nanti di atasnya itu tuh ya Google kan Bapak dan Ibu ada kata plus, terus nanti di sampingnya itu ada titik 6 tuh. Ada titik 6 ya Bapak dan Ibu ya. Boleh nggak seperti segini nih sebentar. Ibu udah sampai Bu di drive saya dua-duanya. Oh gitu, keren dong kalau udah Iya. sampai. Saya Nah, pakai si cepat Bu. Oke, Express, Bapak Bu. dan Ibu juga boleh dilihat kalau begitu. Tapi si cepat suka halu. Yang tadi menjadi co-host, coba sekarang dilihat. Baru satu Dilihat. Ibu, baru mendarat satu, yang satu katanya macet. Oh, Macet, Bu. iya. Bu Juli coba dilihat. Di Bu Juli sepertinya ada yang rekaman recording yang dari Ibu juga semuanya. Sepertinya mudah-mudahan. Ini Bapak dan Ibu, ini kan Ibu satu ruangan dengan Ibu Juli dan Ibu Mafa. Jadi tadi recordingnya itu sepertinya karena Ibu Juli menutup. Nah, khawatirnya yang Ibu terjeda gitu kan ya. Jadi tidak sesuai dengan time span yang mestinya Ibu tuh 2 jam adalah di situ recordingnya 1,5 jam ya, 1,5 jam karena 2 JP itu 45-90 menit. Nah mestinya kan nanti di recordingnya ada 90 menit recordingnya. Nanti kalau Ibu munculnya nanti di recordingnya ini tidak 90 menit, mohon izin Bapak dan Ibu nanti kita ada untuk khususan untuk apa sih namanya? Khususan untuk yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Khususan untuk yang ini
khususon untuk yang ini nanti apa sih namanya, mana ya sayang ya, Ibu bisa melihat nggak ya, krum ya, apa nih Bapak dan Ibu sambil nge-share nih. Kan di sini ada nih Bapak dan Ibu, ada titik apa? Titik 9 ya sayang ya? Share-nya Ibu kelihatan nggak sayang? Kelihatan, Bu. Terlihat Bu, Nah, jelas. ada yang 9 itu share-nya Ibu ya, ada di 9 tuh. Atas. Kan? Nah, kanan atas ya. Ada titik 9 ini. Nah, di sini kan drive tuh Bapak dan Ibu. Nah, drive ini apa muncul enggak yang sekarang? Ibu khawatirnya yang sekarang kan Ibu belum masukin tuh ke YouTube, nanti kan ke YouTube sambil dimasukin ke LMS-nya. Nah, jadi recordingnya ini mudah-mudahan yang Ibu tersimpan seperti jamnya itu. Nah, ini kan udah ada masuk di Ibu nih. Udah ada beberapa yang masuk ya, tapi Ibu yang kemarin juga Ibu belum simpankan. Belum apa namanya dimasukkan ke YouTube, Pranala YouTube dan juga ke aplikasinya. Jadi nanti kalau umpamanya ada hal sesuatu yang kurang bagus, mohon izin Bapak dan Ibu untuk nanti agak diulang gitu ya untuk modul 2.3. Mudah-mudahan sih aman. Jadi nanti Ibu lihat rekamannya yang tersimpan di Drive. Bapak dan Ibu semuanya, tadi bukan latihan, tadi praktek coachingnya kemarin latihan. Ibu lihat semuanya semangat walaupun ada tegang-tegang dan Ibu sendiri juga sama akhirnya tegang karena Ibu satu room dengan bor 5. Mestinya Ibu tidak main roomnya dipakai sendiri, tidak digabung dengan apa namanya dengan bor gitu, tapi mudah-mudahan aman. Bapak dan Ibu tadi sudah selesai dan juga Ibu ingin menyampaikan masing-masing satu perwakilan dari tiap bor menyampaikan apa namanya refleksi dirinya ya, refleksi diri karena perwakilannya saja karena waktunya sudah banyak, kemudian masih ada satu slide lagi yang Bapak dan Ibu nanti refleksi yang setelah mengikuti sesi ini, sesi rukol yang kedua, bagaimana Ibu Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu Bapak sebagai pengawas kan tadi ya, tapi Ibu nanti pakai pakai Jamboard. Sekarang siapa yang mau menyampaikan nih refleksinya? Cukup mungkin tiga saja ya perwakilan. Siapa ya yang menyampaikan nih apa yang Bapak dan Ibu tadi tuh sudah merasa baik dari latihan kemarin. Kemudian apa yang ingin Bapak dan Ibu tingkatkan. Kemudian apa sih namanya, bagaimana umpan balik coachingnya. Silakan nih, siapa nih? Raisennya mana ya? Boleh Ibu Dewi, silakan Bu Dewi. Baik Ibu Haji, terima kasih atas waktunya. Aduh, deg-degan ini Bu Haji sebetulnya. Iya, belum ketemu drive-nya. Drive-nya, oke, nanti ada lah ya sayang ya. Ya, mungkin untuk refleksi dari kegiatan coaching hari ini ya, dari praktek coaching hari ini, jujur tadi sebagai seorang coach, tadi kan saya sebagai seorang coach juga, sebagai seorang coach ternyata kalau di kemarin saya lebih di kegiatan latihan kemarin saya malah memberikan penjelasan kepada coach, kepada Ibu Tri. Tapi kalau untuk hari ini pembelajaran dari yang kemarin ternyata seorang coach itu tidak perlu banyak memberikan penjelasan, tapi lebih memberikan pertanyaan berbobot, menggali lebih dalam hingga solusinya ditemukan sendiri oleh Ibu Tri. Tadi sih sudah saya lakukan, jadi di awal itu saya lebih silent, pertanyaannya tidak penjabaran, hanya cukup pertanyaan terbuka, namun tidak ikut membantu memberikan penjabaran, tapi Ibu Tri alhamdulillah dapat menggali sendiri. Nah, kemudian
di tengah-tengah sudah mulai agak berkembang pertanyaannya, biar jawaban oleh si Koci ini lebih melebar atau lebih luas ya. Dan di akhir alhamdulillah juga tadi sudah, jadi pokoknya intinya dari mulai pertanyaan pertama tadi lebih silent, di akhir itu lebih melebar pertanyaan berbobotnya, dan solusi dari Butri pun ternyata luar biasa, lebih penjelasannya lebih banyak gitu. Nah, kemudian tadi sebagai Koci, alhamdulillah Butri juga tadi sudah memancing saya untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah saya. Jadi saya pun sudah memahami pertanyaan dari Ibu Tri, si coach, dan Bu Tri juga lumayan membantu saya. Jadi Bu Tri itu udah sangat luar biasa menjadi seorang coach menurut saya ya, bisa menggali saya menemukan solusi dari permasalahan kami. Kebetulan tadi permasalahannya sama Bu Waji, yaitu tentang kegiatan supervisi, karena memang baru-baru ini saya juga habis disupervisi oleh kepala sekolah, materinya pun tadi hampir sama, cuman mungkin berbeda dari solusi yang kita berikan. Jadi kalau Butri solusinya menggunakan PPT, kalau saya tadi menggunakan Canva karena mungkin yang saya kuasai untuk membuat video pembelajaran tadi melalui Canva. Yang perlu ditingkatkan mungkin nanti harus lebih harus menahan sebagai coach, lebih menahan tidak memberikan penjelasan yang banyak-banyak. Jadi pertanyaannya yang berbobot namun dapat menggali si coach untuk memberikan penjelasan yang lebih baik atas solusi-solusi masalah yang si coach hadapi. Mungkin itu saja Bu Haji dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi yang sudah menyampaikan refleksi dirinya dan juga umpan balik Koci. Ya, tadi kata Ibu Dewi harus banyak menahan diri, jadi tidak mengarahkan. Kemudian sudah pertanyaan-pertanyaan terbukanya sudah mulai tertata nih gitu kan ya. Kalau kemarin mah ternyata banyak saya memberikan penjelasan, jadi bukannya Koci sendiri yang mengambil keputusan karena sudah dikasih penjelasan gitu kan ya oleh Ibu Dewi. Baik, terima kasih. Emang yang ini adalah harus nanti dipraktekkan. Semakin Bapak dan Ibu mempraktekkan coaching dalam percakapan Bapak dan Ibu untuk menggali potensi coaching, jadi semakin nanti terlatih, semakin hebat, semakin terbiasa Bapak dan Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, yang berbobot. Kemudian juga dengan tadi supervisi akademik ya Bapak dan Ibu. Yang dulu-dulu supervisi akademik itu kan kepala sekolah tanpa dengan percakapan coaching. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu ternyata nih supervisi akademik itu sangat penting nih karena kebutuhan kita sebagai pendidik nih. Jadi Bapak dan Ibu merasa ingin meningkatkan potensi saya ingin disupervisi tapi dengan coaching Pak kepala sekolah atau Pak supervisornya, siapa yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Saya ingin di coaching dengan dengan supervisi dengan coaching. Jadi ada pra supervisinya, persiapan mana kata yang mau mensupervisi, mana modul ajarnya, kemudian mana perangkat administrasinya, kemudian udah disiapin, kemudian apa yang ingin ditingkatkan. Tadi umpamanya ditingkatkannya mengenai proses pembelajarannya di kelas dengan diferensiasi itu yang masih belum saya kuasai, masih banyak saya miskonsepsi mengenai diferensiasi nih Pak, gitu kan ya. Bagus, terus nanti hari apa mau dilaksanakannya, supervisinya, pelaksanaannya, umpamanya hari ditentukan. Kemudian nanti setelahnya juga supervisi, terus nanti di akhirnya pasca supervisi akademik nanti kan supervisor akan ngobrol lagi seperti di awal. Nah, tadi bagaimana yang dirasakan pas di supervisi?
tadi umpamanya agak sedikit grogi, kemudian apa yang kata kata Ibu Dewi yang bagus, saya masih agak kurang nih. Terus nanti supervisor akan menyampaikan yang saya amati ini dan yang sudah bagus ini dan sepertinya memang yang harus diperbaiki adalah ini gitu kan. Nah, jadi nanti ketahuan apa yang sudah bagus, apa yang masih harus ditingkatkan. Jadi kan, oh iya betul saya harus meningkatkan ini, ya saya juga merasa gitu kan, tadi tuh ada hal yang lupa. Nah itu adalah supervisi akademik yang memang kebutuhan guru untuk peningkatan Bapak dan Ibu sendiri di dalam melaksanakan mendidik murid-murid. Oke ya, jadi Bu Dewi tadi udah melaksanakan percakapan dengan coaching, alur tirta sudah, kemudian juga berbeda dengan kemarin, jadi sekarang udah ada perbaikan dari yang kemarinnya, begitu ya Bu Dewi ya. Oke, terima kasih. Sekarang kan Bu Sri. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan ya Ibu ya, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Hikmah, alhamdulillah saya merasa lega nih Bu, karena sudah bersharing pendapat, bertukar ide dengan Bu Hikmah, yang dimana Bu Hikmah sudah berpengalaman sebagai Ketua Adiwiyata, jadi banyak sekali masukan yang masuk dari ilmu Bu Hikmah ke saya nih Bu Fasil. Jadi suatu saat saya ditunjuk jadi Ketua Adiwiyata, kayaknya udah punya gambaran nih ya seperti apa ya dari Bu Hikmah, ini banyak sekali ilmunya, terima kasih. Nah saya untuk jadi coach juga saya merasa lega karena sudah diberi banyak masukan dari pertanyaan galian yang diberikan oleh Ibu Hikmah. Jadi merasa plong nih Bu Fasil, seperti itu sih yang saya rasakan Bu Fasil, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu Sri. Subhanallah ya, sudah ini yang kedua, padahal baru praktek coaching ini baru yang kedua, kemarin latihan, yang sekarang adalah prakteknya, tapi sudah terasa ada peningkatan, sudah terasa plong dan sebagainya ya Bapak dan Ibu. Nah, semakin nanti Bapak dan Ibu langsung diimplementasikan, diterapkan kepada murid-murid Bapak dan Ibu langsung. Nina, Ibu mau coaching nih gitu kan, praktek coaching nih. Nah, jadi anak-anak juga tahu, oh istilah apa sih coaching itu? Apa sih coaching itu gitu kan ya. Jadi coaching itu percakapan. Jadi percakapan yang nanti solusinya kalian sendiri gitu kan, seperti demikian ya. Jadi ini harus disosialisasikan ya Bapak dan Ibu ya. Ibu Sri ini udah latihan, udah yang praktek kedua, nanti praktek terus sama murid-murid. Ada yang pintar, juga yang bagus, belum maksimal bagusnya, hebatnya, pinternya gitu kan ya. Dia bisa lebih bagus lagi. Ada yang malas, nanti kan termotivasi, dia bisa membuat dirinya, membangkitkan dirinya sehingga dirinya itu menjadi tidak malas, menjadi rajin, menjadi semangat, menjadi peka dengan berbagai hal yang memang harus dilakukan oleh dia. Dengan profil pelajar Pancasila yang ada karakter itu ya sayang ya. Nah, yang paling utama kan Bapak dan Ibu adalah di karakter ya, karakter murid-murid itu. Kata Pak Ahmad Apandi, ini masih banyak yang ternyata bullying, masih banyak ternyata, berarti ini menunjukkan belum berhasilnya pendidikan kita. Nah, kita mulai dengan diri kita semuanya, dan dimulai dengan coaching untuk ke diri kita juga kan, menggali diri kita nih, harus bagaimana nih saya gitu kan ya. Baik, terima kasih nih Ibu Sri. Kok Ibu masih emosinya ya. Oke, ini. Dan yang lain juga boleh, mana ya emosinya untuk Ibu Sri, tadi untuk Ibu Dewi juga. Nah, oke tuh teman-teman ngasih, wah ada lope-lopenya. Nah, Bu Alin juga Bu Pepe ya. Bu Pepe, Bu Alin dan Ibu Nila nanti juga closing step-nya nanti ya sayang ya, closing step-nya terakhir ya. Closing-nya. Sekarang Pak Ahmad Apandi, silakan Pak Ahmad Apandi. Barusan kan udah raise hand. Silakan satu lagi Pak Ahmad Apandi ya. Nanti baru silakan. Kalau saya sih coaching ini sebenarnya lebih ilmiah ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari aktivitas mengajar sebenarnya ya
sudah kita laksanakan. Seperti misalnya curhat-curhat guru ya kan pada kita, yang benar. hanya terkadang ketika ada rekan kita yang bermasalah yang benar ya, dengan muridnya ya, dengan muridnya misalnya ada perkelahian dengan muridnya, kadang-kadang sudah curhat di kantor ya, oh ini anak murid saya ini, anak murid saya ini, nah terkadang suka curhat kayak gitu, itu biasanya dilakukan oleh guru terhadap anak murid. Juga memang kita ada yang melakukan, ada yang tidak. Biasanya kita panggil anak muridnya yang paling unik atau ya dianggap karakternya berbeda dengan yang lain, biasanya kita panggil untuk mengadakan pendekatan. Jadi sebenarnya itu sudah kita laksanakan, hanya coaching ini menurut saya adalah metode yang ilmiah, sehingga kita bisa belajar lebih dalam lagi. Apalagi tadi ada alur tirta yang harus kita laksanakan. Jadi sebenarnya coaching ini untuk anak murid adalah contohnya yang paling dimaksimalkan kepada murid-murid yang memiliki karakter yang berbeda di kelas ya. Sulit diatur atau apa, atau dia sering mengganggu teman yang lain, ini bisa kita adakan coaching di kelas ya dengan alur cerita tadi. Dan kita juga pernah belajar juga tentang segitiga restitusi, terus sekarang ini kita lebih coaching, dan saya berharap mudah-mudahan ternyata metode coaching ini dianggap yang terbaik, dan kita memang pernah melaksanakan, tapi menurut saya belum secara berkala atau secara sering ya. Hanya kita ketika kita merasa ada niatan atau keperluan, ternyata anak ini sulit diatur atau apa, kita ada perasaan ingin ada pendekatan, kadang-kadang kita panggil, kita ada bicara. Di sini coaching juga, tapi di pelajaran kurikulum mereka ini lebih ilmiah ya, lebih sistematis kita diajarkan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh kita semua. Terima kasih kepada para akademisi di Guru Penggerak untuk mengajarkan saya dan rekan-rekan saya dalam hal coaching. Mudah-mudahan ini menambah daripada keilmuan, menambah perbendaharaan ilmu bagi kami dari guru. Terima kasih semuanya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya Pak Ahmad Apandi ya. Ini adalah mewakili Bapak dan Ibu semuanya Pak Ahmad Apandi. Ternyata coaching ini kan menggali potensinya yang selama ini mungkin kita terlalu banyaknya dengan terlalu banyaknya memberikan mengarahkan langsung, nyuapin, kalau kata ini mah ya disuapin terus, akhirnya kan jadi dianya tidak berkembang potensinya. Kalau ini ilmiah kata Pak Ahmad Apandi, ilmiah karena dia sendiri yang harus menggali sehingga dia mandiri, dewasa, bisa mengambil keputusan, bisa mengambil penyelesaian masalah, solusi. Jadi coaching itu bukan hanya untuk masalah-masalah, tapi seluruh saya nggak ini bukan masalah, tapi saya ini pingin memaksimalkan yang belum saya optimal di dalam tugas-tugas saya. Saya ingin lebih maju, lebih kreatif, lebih inovatif dan sebagainya. Dan murid-murid saya juga sama demikian. Jadi Bapak dan Ibu bukan hanya masalah saja yang dalam percakapan coaching ini. Kemudian Bapak dan Ibu betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Dewi, kemudian Ibu Sri, kemudian Pak Ahmad Apandi, ini adalah ancaran mewakili dari Bapak dan Ibu semuanya. Pasti terpikirkan juga, oh iya coaching ini ternyata sangat membantu untuk kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, kita ke slide yang terakhir ya, mohon izinnya Bapak dan Ibu, satu lagi nih slide-nya mana ya sayang? Slide-nya nih, yang ini Bapak dan Ibu refleksi seperti biasa ditulis aja ya Bapak dan Ibu ya. Nah yang ini adalah refleksi model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jika Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak dan Ibu menggali potensi seluruh warga? Nah, kalau kepala sekolah mah seluruh warga.
guru-gurunya, tenaga kependidikannya, kemudian lagi murid-muridnya ya, agar kualitas sekolahnya meningkat nih. Nah itu bagaimana tuh dengan coaching tentunya. Yang keduanya, kalau Bapak dan Ibu adalah pengawas, bagaimana nih Bapak dan Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah. Nih, agar potensi kepala sekolahnya, kemampuan kepala sekolahnya, baik dari kewirausahaannya, kan kepala sekolah kompetensinya ada kewirausahaannya, ada sebagai manajerialnya, ada sebagai kalau guru kan ada 4 ya minimal ya kompetensinya itu, pedagogik, kemudian sosial, kemudian kepribadian, kemudian profesional, profesinya itu yang diampunya mata pelajaran apa itu profesinya, IPS, matematika, atau kalau di SD kan guru kelas itu mah profesinya semuanya mata pelajaran harus dikuasai. Kalau di SMP kan per mapel ya. Nah, kalau kepala sekolah semua yang tadi itu 4 plus yang dia sendiri, kewirausahaan, manajerial dan semuanya. Ini adalah bagaimana nih memaksimalkan keterampilan coaching Bapak dan Ibu sebagai pengawas dalam mendampingi kepala sekolah sehingga potensi kepala sekolah itu meningkat. Ini adalah linknya ya Bapak dan Ibu ya, linknya Ibu kirimkan di ya Bapak dan Ibu. Aduh ini udah banyak waktunya ya sayang ya. Di chatbox-nya ya. Nah, Bapak dan Ibu silahkan di ini ya, di klik jambuatnya ya. Ada 2 halaman Bapak dan Ibu kalau sebagai kepala sekolah di halaman pertama, kalau sebagai pengawas di halaman kedua Bapak dan Ibu. Ibu share. Boleh Bapak dan Ibu memilih salah satu saja. Mau sebagai kepala sekolah, berarti ada di halaman pertama. Kalau sebagai pengawas, ada, saya mah sebagai pengawas aja deh. Nah, saya mau memaksimalkan kepala sekolah dengan coaching, umpamanya ya. Jadi menggali kepala sekolah bagaimana kepala sekolah bisa memaksimalkan dalam kewirausahaan. Kewirausahaan itu yang menghasilkan bukan hanya jualan, tapi kan jualannya di sini jualannya berarti kompetensi gurunya yang bagus. Bagaimana nih untuk meningkatkan gitu kan daya saing, daya jualnya. Nah, itu kewirausahaan. Bagaimana guru-gurunya supaya berpotensi ya umpamanya. Nah, Bapak dan umpamanya ini kepala sekolah mau di coaching nih. Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, apa yang tujuannya nih? Tujuannya ingin meningkatkan guru-gurunya supaya lebih kompetensi dalam mendidiknya, dalam proses KBM-nya lebih bagus gitu kan ya. Nah, terus apa emang yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah? Umpamanya ingin mengadakan IHT, bagus itu bapaknya gitu ya. Iya, tapi umpamanya IHT-nya ini gitu kan ya, harus memerlukan biaya. Oh, bagi biaya ya Bu. Adakah yang selain dengan biaya uang, apa yang Ibu pikirkan umpamanya gitu kan ya? Oh iya, sepertinya
nggak mesti dengan biaya uang saja ya gitu kan. Pelaksanaannya berarti bisa memaksimalkan guru yang bagus di IT kan Pak. Nah, dimaksimalkan aja ya umpamanya untuk mengajarin guru-gurunya kan Pak gitu kan ya. Jadi mereka nanti kan lebih bagus, anak-anak lebih tertarik seperti begitu umpamanya. Oh, itu bagus Bu gitu kan ya. Nah, kapan itu Ibu mau melaksanakan itu sosialisasi itu ya Bu ya? Iya, saya mau sosialisasi. Sepertinya minggu-minggu ini akan saya laksanakan umpamanya seperti demikian ya Bapak dan Ibu. Ingin peningkatan gitu kan ya. Nah, ini kalau di dua adalah kepala sekolah. Kalau di satu, ini banyak yang di satu ya sayang ya. Ibu Malva, kalau umpamanya saya mau dua-duanya Bu, ya sebagai kepala sekolah, ya sebagai pengawas. Bagus itu Bapak dan Bu ya. Ini sebagai Ibu Malva nih sebagai kepala sekolah, saya akan memaksimalkan supervisi akademik ya bagus untuk menggali potensi guru menggunakan proses coaching. Betul Bu Malva. Kata Pak Pandi, bila saya sebagai kepala sekolah, maka saya akan membuat daftar guru yang akan saya coaching. Oh iya betul, sama dengan Bu Malva ya, coaching. Ini adalah di coaching. Kalau yang Bu Malva di supervisi akademik. Kalau ini di coaching, dan setelah coaching saya akan memonitor tindak lanjutnya. Ya betul. Jadi di coaching apa yang masih mereka belum memaksimalkan potensinya. Kata Ibu Kurtini, jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan mengadakan coaching supervisi akademik. Betul, dengan guru-guru di sekolah SIP. Oke, sehingga potensi dalam KBM-nya menjadi lebih bagus. Kata Ibu Dewi, saya akan menjadwalkan kegiatan coaching supervisi. Bagus. Secara berkala, betul. Karena supervisi akademik itu minimalnya setahun minimal 2 kali. Minimalnya. Yang pertama ketika dia menyampaikan ada hal-hal yang ingin ditingkatkan, nanti yang kedua sudah bagus belum, yang kedua nanti supervisi yang kedua nih. Nah, jadi di semester pertama itu di supervisi dijadwalkan. Terus nanti supervisi di semester kedua sudah sudah meningkat belum tuh yang dia ingin tingkatkan gitu kan ya, ingin maksimalkan yang dia miliki potensinya. Kata Ibu Sri, sebagai kepala sekolah saya akan menerapkan alur tirta. Ya betul, tirta itu artinya air ya Bapak dan Bu ya, tapi itu akronim. Tujuan, identifikasi, rencana aksi. Tapi arti dari kata tirta itu adalah air. Jadi percakapannya mengalir, begitu ya, mengalir sesuai dengan mendengarkan dari yang diceritakan ya Bapak dan Bu. Jadi mendengar aktif. Mengadakan pertemuan dengan guru dan orang tua murid untuk membicarakan kemajuan anak didik. Betul. Terus kata Ibu Atik, jika saya sebagai kepala sekolah, saya akan mengadakan rapat refleksi. Bagus. Setiap menyelesaikan kegiatan. Betul. Sebagai feedback ya, sebagai umpan balik. Kemudian membuat catatan apa yang butuh diperbaiki. Nah, jangan sampai lupa, yang bagusnya diberikan apresiasi, sehingga jangan hanya yang diperbaiki saja ya Bu Atik ya, tapi yang bagusnya harus diberikan apresiasi. Ini udah bagus nih, selamat ya, dan dipertahankan. Nah, yang kurang bagusnya jadi balance. Kata Ibu Julia, saya akan membuat rencana coaching dengan warga sekolah. Betul, warga itu ada guru, ada tenaga kependidikan, ada murid, ya Bapak dan Ibu. Menggunakan alur tirta untuk menggali potensi yang dimiliki seluruh warga sekolah. Sip, oke. Jika saya menjadi kepala sekolah, ini adalah Ibu Tri ya. Yang pertama, saya akan memfasilitasi perubahan perilaku yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Oke, dengan coaching tentunya ya Bu Tri ya. Sip, oke. Yang di halaman kedua, ini ada di halaman keduanya ya. Ada Ibu Dewi, ada Ibu Atik, ada Ibu Hikmah, dan ada Ibu Julia. Kata Ibu Dewi, saya akan melakukan kegiatan monitoring ke sekolah binaan saya secara berkala dan melakukan kegiatan coaching yang efektif bersama kepala sekolah. Sip. Bu Atik, jika saya menjadi pengawas sekolah, mengadakan supervisi ke sekolah binaan sebulan sekali, mencatat segala kegiatan ya, berarti continuous ya, terus jadi jadi terus berlanjut ya, karena memang harus dilihat dievaluasi, kemudian mana-mana yang harus diperbaiki. Betul ya Bu Atik. Bu Hikmah, jika saya menjadi pengawas sekolah, saya akan mengadakan coaching supervisi akademik
dengan kepala sekolah yang ada di wilayah kecamatan saya. Betul, Bu Hikmah ya, karena adalah kepala sekolah menjadi apa sih namanya harus didampingi sehingga sekolahnya bagus, partner sebagai partner, sebagai apa namanya mitra ya. Kata Ibu Juli, saya akan melakukan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, betul. Berorientasi pada hasil, sip, oke. Jadi kalau itu pada solusi, nah, jadi bukan hanya dilihat, aduh ini masalah-masalah, tapi solusi yang dikedepankan, kemudian nanti hasilnya yang maksimal. Kata Ibu Sri, saya akan mengadakan lomba guru, oke, lomba guru teladan ya untuk memotivasi ya sayang ya. Oke, sip, oke bagus. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, hebat semuanya, dan semuanya Bapak dan Ibu sudah memberikan refleksinya baik sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pengawas sekolah. Dan yang masih ada yang di pengawasnya ada beberapa yang belum, boleh nanti diisikan, nanti Ibu juga akan melihatnya ya. Dan Bapak dan Ibu, izin Ibu untuk menutupnya ini ya, ini karena Bapak dan Ibu sudah, yang belum Ibu yakin Bapak dan potensinya akan dimaksimalkan sebagai guru penggerak hebat. Jadi di coaching diri Bapak dan Ibu sendiri, digali oleh Bapak dan Ibu sendiri apa nih yang harus lebih dengan yang lain-lain yang belum bergabung di guru penggerak. Bapak dan Ibu sebagai teladan, Bapak dan Ibu sebagai transformasi yang hal-hal yang coaching yang bagus, yang yang jeleknya Bapak dan Ibu jangan disampaikan, yang bagus-bagusnya tentunya untuk peningkatan potensi dari Bapak dan Ibu guru sehingga mereka sama dengan Bapak Ibu yang masuk di guru penggerak ini. Baik Bapak dan Ibu, LMS-nya ya, dan ingat tadi yang itu dilihat dulu, kemudian nanti diunggah ya Bapak dan Ibu. Kalau ada hal-hal yang masih Bapak dan Ibu belum ini ada kesulitan, ada hal-hal yang ini Bapak dan Ibu bisa berdiskusi bersama Ibu dan juga bersama Pepe. Nah Ibu sekarang mau ke Ibu Pepe nih. Ibu Pepe, Ibu Alin, dan Ibu Nila ya, yang selalu membersamai Bapak dan Ibu juga, Bapak dan Ibu guru penggerak hebat yang selalu didampingi oleh Ibu Alin dan Ibu Nila nih. Ya, bagaimana nih closing statement-nya nih untuk pertemuan hari ini 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Silahkan Ibu Nila dulu ya, nanti Ibu Alin. Iya, baik Ibu Fasil, hari ini luar biasa ya, sudah 2 hari kita membersamai guru-guru penggerak nih, calon guru penggerak hebat ya, di mana semuanya sudah memahami intinya coaching itu adalah sesuatu yang penting sebagai seorang ya, menahan diri, betul kata Bu Dewi, kita menahan diri untuk memberikan solusi jangan dulu. Kalau selama ini kan kita biasanya ketika ada yang konsultasi apa segala macam itu kita langsung tuh memberikan solusinya gitu. Di coach ini justru sebaliknya, kita menggali dulu potensi daripada coach tersebut ya. Jangan, pada dasarnya setiap orang itu sudah punya jalan keluar, cuma kadang-kadang perlu penguatan gitu. Perlu penguatan dari kita sebagai coach gitu. Jangan sampai coach itu kadang-kadang bukan hanya berupa masalah ya, tapi dia sudah ada solusi, hanya butuh penguatan dari kita sebagai coach gitu. Itu saja sih, kalau saya perhatikan memang sudah pada keren, sudah paham gitu alur daripada cerita tersebut ya. Bagaimana teman-teman bisa memberikan pertanyaan pematik sehingga coach itu jadi terbuka ya, nyaman, lalu memberikan ketika itu langsung punya ide-ide. Dan satu lagi mungkin kolaborasi ya dengan teman sejawat gitu. Dan batas waktu nih, bagaimana tindakan selanjutnya, apa yang harus dilakukan, batas waktunya seperti apa, kapan akan dilaksanakan, siapa yang akan diajak bekerja sama, itu bagian daripada kita sebagai seorang coach bisa memberikan pemantik juga seperti itu. Intinya apa yang disampaikan oleh Ibu sebagai Fasil luar biasa, jelas gitu ya, apa yang disampaikan oleh Bu Ju tentang semuanya itu jelas sekali. Perubahan dalam sekolah-sekolah kita, bagaimana kita bisa membuat coaching ini sesuatu yang nyaman buat teman-teman kita nanti,
maupun nanti orang tua murid ya ataupun siswa kita sendiri. Mungkin itu saja Bu Haji, terima kasih. Sama-sama, terima kasih untuk Ibu Nila. Ibu pengen memberikan apa sih namanya emosinya, dan yang lain Bapak Ibu CGP-nya boleh dong memberikan hebat nih Ibu Nila ya. Betul sekali Ibu Nila ya, yang disampaikan oleh Ibu Nila. Emang Bapak dan Ibu udah hebat semuanya, didampingi oleh PP-nya yang sangat luar biasa juga, selalu mendampingi ketika ada rukol juga ya Bapak dan Ibu. Jadi memberikan motivasi yang kuat, karena katanya tadi penguatan yang paling diinginkan oleh coach tersebut. Baik, sekarang ke Ibu Alin deh. Silakan Ibu Alin, sampaikan. Ya, terima kasih Ibu. Wah, keren. Tepuk wow untuk semuanya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, luar biasa. Keren. Baik, Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyimak sedikit dan semua kelompok juga ternyata luar biasa sekali ya. Bapak Ibu berarti sudah memahami apa yang disampaikan Ibu Fasil dan juga dari eksplorasi konsep tentang konsep coaching itu seperti apa. Pada dasarnya Bapak Ibu, coaching itu istilahnya tadi menggali potensi ya, atau sebenarnya benar kata Bu Nila, manusia itu sebenarnya sudah punya solusi di dalam dirinya, hanya kadang seperti halnya kita kaca mobil yang tertutup debu. Nah, tugas coach itu membersihkan kacanya sehingga pengendara itu bisa maju ke depan. Sama seperti hanya kita, kadang manusia itu sebenarnya sudah butuh solusi, sudah punya solusi dan hanya ingin didengarkan sebenarnya masalahnya. Bu Ucu izin menyampaikan, kalau saya sih hanya ingin menyimpulkan saja yang tadi Bu Ucu sudah sampaikan, Bu Nila sampaikan, dan juga teman-teman semua tadi para CGP hebat. Jadi intinya coach ini bisa proses coaching ini bisa kita lakukan saat kita ingin, kalau dulu kan menasehati anak, mungkin ada anak-anak yang belum termotivasi. Nah, sekarang kita bisa terapkan sesi coaching ini. Jadi kita bisa ajak ngobrol anaknya. Tapi yang nomor satu mungkin tipsnya adalah jangan melabelin dulu gitu. Jadi kita harus hilangkan label, apakah ini anak ini bandel atau apa, itu satu. Kita harus posisi netral yang pertama. Yang kedua, tadi benar kata Bu Nila, kita harus menahan diri untuk tidak memberikan solusi gitu. Tapi penggantinya adalah kita memberikan pertanyaan pemantik gitu, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali si coach ini untuk memahami sendiri gitu. Nah, pertanyaan pemantik itu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti kata apa, bagaimana. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang hanya jawabannya itu yes or no gitu, atau yes or no question yang jawabannya cuma iya, tidak, itu hindari Bapak Ibu. Jadi gunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka supaya bisa lebih menggali. Yang ketiga adalah mendengarkan dengan rasa. Jadi kita memang dengan sesi coaching ini benar-benar dilatih fokus kita untuk bisa selalu menyimak, walaupun kadang mungkin di awal-awal kita kadang suka bengong juga gitu. Nah, harus bisa mendapatkan kata kunci apa yang disampaikan, karena coach pasti pada saat kita menyampaikan apa, mengapa, dia menceritakan panjang lebar. Nah, sebagai seorang coach kita harus bisa menyimak, mendengarkan, minimal mengambil kata kunci, sehingga alur tirta itu ngobrol kita yang ngalir itu bisa terjadi gitu. Jadi bukan, mungkin untuk di awal-awal bisa menggunakan draft beberapa pertanyaan seperti itu. Mungkin itu saja Bu Haji yang bisa saya sampaikan. Pokoknya sekali lagi hebat, terus berlatih Bapak Ibu, semoga makin lihai dengan mendengar dengan rasanya dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ya. Itu saja Bu Haji, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Alin. Nah, luar biasa ya closing statement-nya dari dua PPI hebat ini, semakin menguatkan Bapak dan Ibu semuanya. Oke Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah habis nih, Bapak dan Ibu tinggal mengimplementasikan, menerapkan, nanti semakin kuat Bapak dan Ibu sebagai coach-nya. Diharapkan Bapak dan Ibu adalah semuanya sebagai coach ya Bapak dan Ibu ya, yang bisa menggali coaching-nya adalah rekan Bapak dan Ibu, coaching-nya adalah kepala sekolah, coaching-nya adalah pengawas, coaching-nya adalah murid-murid Bapak dan Ibu. Diharapkan semuanya sebagai coach ya.
Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Semoga ilmunya berkah dan juga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita berfoto dulu bersama dengan gaya modul 2.3. Gimana ya? Kita 2, 3. Oh, kayak begini ya. 2, 3. Nah, 2.3. Oke, siapa yang memoto? Yang memoto Bu Jupe nggak ngacungin tangan, ngacungin tangannya mau duanya, tiganya boleh silakan Bu Jupe. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu. Selamat beristirahat ya sayang ya. Yuk. Terima kasih Sama Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu Fasil. Sampai jumpa lagi. Tiga modul lagi. Semangat. Masih 3 modul. Ya, sarangheyo. Ya, assalamualaikum. Pamit dulu Ibu. Iya. Pamit mundur Ibu. Sehat-sehat Ibu. Ya sayang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah. Ibu Atik semuanya ya sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ruang kolaborasi sesi kedua yaitu praktek coaching untuk Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang luar biasa Kota Tangerang, sangat hebat, antusias dan semakin berlatih semakin hebat, semakin bagus dan semoga menjadi coach untuk murid-muridnya, menjadi coach untuk komunitas pendidiknya. Hebat selalu, salam hormat, salam takzim untuk BGP Provinsi Banten, untuk Bapak Ibu Admin, Ibu Ani, Ibu Admin, Ibu Riri, Ibu Bapak Ibu di admin dan juga di BGP Provinsi Banten. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.